Bocah itu menghancurkan sarung tangan sang juara hanya dengan satu pukulan. Pada detik berikutnya, serbuk putih berterbangan ke udara. Itu bukan kapas, melainkan bubuk plester. Semua orang terdiam karena terkejut. Ternyata sang juara yang telah meraih 400 kemenangan beruntun selama ini benar-benar berbuat curang. 2 hari sebelumnya, para petarung secara tidak sengaja menyadari sesuatu saat melihat foto bersama. Perban yang membungkus tangan juara, Jack, terlihat retak. Ternyata sebelum pertandingan dimulai, bubuk plester dimasukkan ke dalam lilitan perban di tangannya. Begitu pertarungan dimulai dan tangannya mulai berkeringat, bubuk itu perlahan mengeras menjadi plester. Akibatnya, kepalan tangannya menjadi jauh lebih keras dari biasanya. Pantas saja ketika pelatih pernah bertarung melawannya, ia selalu merasa pukulan Jack terasa sangat berat dan tidak wajar. Awalnya ia mengira itu karena metode latihan khusus. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa Jack menggunakan plester untuk berbuat curang. Demi menegakkan keadilan untuk gurunya, Frank memutuskan menantang Jack secara terbuka. Sebelum pertandingan dimulai, sang pelatih memberi Frank sebuah peringatan penting. Pada awal pertandingan, plester itu belum mengeras. Dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 menit sebelum benar-benar menjadi keras. Karena itu, Frank harus memanfaatkan kesempatan tersebut. Namun saat pertandingan dimulai, Frank menyadari bahwa lawannya jauh lebih licik daripada yang ia bayangkan. Jack terus menggunakan strategi bertahan dan tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk bertarung secara langsung. Bahkan saat Frank melancarkan pukulan, Jack memanfaatkan celah itu untuk menjatuhkannya dengan sikutan. Sebelum Frank sempat bereaksi, Jack kembali menghantamnya dengan pukulan. Saat itu plester di dalam sarung tangannya sudah mengeras sepenuhnya. Hanya dalam beberapa pukulan, Frank dipukuli hingga hampir tidak mampu berdiri. Namun ketika melihat kepercayaan di mata pelatihnya, ia menahan rasa sakit dan bangkit kembali. Kali ini, ia memilih menggunakan teknik bela diri yang lebih tradisional. Ternyata 2 hari sebelumnya, sang pelatih telah mengumpulkan semua senior yang pernah kalah karena kecurangan Jack. Ia meminta mereka mengajarkan seluruh teknik andalan mereka kepada Frank tanpa menyembunyikan apapun. Semuanya dilakukan demi merebut kembali harga diri mereka. Di atas ring, Frank mulai menerapkan semua yang telah dipelajarinya. Ia terus menggabungkan dan memodifikasi berbagai teknik dari para senior untuk menghadapi serangan Jack. Ia menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan, membalas setiap serangan dengan teknik yang tepat. Gabungan berbagai teknik itu membuat Jack semakin kesulitan melawan. Namun, latihan selama 2 hari tetap tidak cukup untuk menutupi perbedaan pengalaman dan kekuatan mereka. Lambat laun, Frank kembali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia mengubah strateginya menjadi lebih langsung. Ia tidak lagi hanya mengejar kemenangan. Target utamanya kini adalah menghancurkan sarung tangan Jack. Frank meniru cara Jack bertarung di awal pertandingan. Ia terus menahan serangan lawannya dan melancarkan serangan-serangan ringan yang tampak tidak berbahaya. Strategi itu berhasil memancing emosi Jack. Pukulan Jack menjadi semakin keras. Saat Jack melancarkan pukulan penuh tenaga, Frank langsung memanfaatkan kesempatan itu.